Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felidia dengan NIM 18215234 dari tingkat 3D Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah jurnal nasional. Berikut adalah jurnal nasional yang saya pakai. Untuk judul jurnalnya, pengaruh pemberian pendidikan seksual terhadap kejadian kekerasan seksual pada anak di SD Negeri 04 Balai Rupi Simalangga Payakumbuh tahun 2018. Penulis atau autornya yang pertama ada Endra Amalia, yang kedua Fatima Laila Afdila, yang ketiga Yesi Andriani. Publikasi atau publication. Link jurnal. Link jurnalnya sudah saya lampirkan. Untuk bulan Desember tahun 2018, volume 5, nomor 2 halaman 188 sampai 194. Penelaah saya sendiri Felidia, tanggal telaah Selasa 24 Agustus 2021. Deskripsi jurnal. Yang pertama ada tujuan utama penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberian pendidikan seksual dengan kejadian kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di SDN 04 Balai Rupi Simalanggang Payakumbuh tahun 2018. Untuk yang kedua, hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kejadian kekerasan seksual sebelum intervensi adalah 13,00 dan setelah intervensi adalah 12,06. Ada perbedaan rata penurunan kejadian kekerasan seksual sebelum intervensi 13,00 dan sesudah intervensi menurun menjadi 12,00. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pendidikan seksual berpengaruh signifikan terhadap kejadian kekerasan seksual pada anak SDN 04 Balai Rupi Simalanggang. Untuk yang ketiga ada kesimpulan penelitian. Untuk kesimpulan penelitiannya, sebelum intervensi ditemui dari sebagai responden mengalami kejadian kekerasan seksual. Sesudah intervensi ditemui hanya sebagian kecil responden mengalami kejadian kekerasan seksual dan sebagian besar responden tidak mengalami kejadian kekerasan seksual. Ada pengaruh yang signifikan pemberian pendidikan kesehatan seksual terhadap kejadian kekerasan seksual pada anak sekolah dasar dengan nilai P Foul sama dengan 0,000. Telaah jurnal. Yang A. Fokus utama penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah tentang penanganan terhadap kejadian kekerasan seksual dengan pemberian pendidikan seksual di SD Negeri 04 Balai Rupi Simalanggang Payukuban. Yang B. Elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaan suatu peneliti. Yang pertama ada gaya penulisan seperti sistematika penulisan dan tata bahasa. Untuk sistematika penulisan sudah jelas nama jurnalnya, judul penelitian, outdoor, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, diskusi atau pembahasan, kesimpulan dan referensinya. Untuk tata bahasa yang digunakan, penulis sudah cukup baik. Pembaca mampu menangkap isi dengan baik dan mudah. Yang kedua ada penulis yaitu kualifikasinya. Untuk kualifikasi penulis sudah sesuai dengan kompetensi yang dibuktikan dengan alamat masing-masing penulis, yaitu dari Stikes Perintis Padang. Yang ketiga ada judul berupa kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, menggambarkan isi penelitian secara umum, dan untuk kekurangannya, judul tidak menyebutkan variabel terikat. Lanjut, yang keempat ada abstrak berupa kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, poin penting dalam penelitian sudah dijabarkan dengan lengkap pada abstrak. Untuk kekurangannya, tidak terdapat kekurangan dalam abstrak ini. Yang C, ada elemen yang mempengaruhi kekuatan suatu penelitian. Yang pertama ada tujuan dan masalah penelitian. Untuk penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pendidikan seksual
terhadap kejadian kekerasan seksual di SDN 04 Balai Rupi, Simalanggang, Payakumbuh tahun 2018. Selanjutnya untuk masalah penelitian, masalah seks masih dianggap tabu di kalangan masyarakat dan dibicarakan di depan anak-anak, apalagi untuk mengajarkannya kepada anak-anak. Masyarakat menganggap bahwa pendidikan seks belum pantas diberikan pada anak kecil, padahal pendidikan seks yang diberikan sejak dini sangat berpengaruh dalam kehidupan anak ketika dia memasuki masa remaja. Apalagi anak-anak sekarang kritis dari segi pertanyaan dan tingkah laku. Itu semua karena pada masa ini anak-anak memiliki rasa keingintahuan yang besar. Lanjut, yang kedua ada sistematika penulis atau konsisten logis. Untuk penulisan jurnal ini telah memenuhi kriteria logis dan konsisten. Sistematika penulisan runtut dan padu. Yang ketiga ada pertanyaan penelitian dan hipotesis. Untuk pertanyaan penelitian ini tidak ditulis dalam jurnal penelitian. Selanjutnya ada hipotesis tersirat. Apakah adanya pengaruh pemberian pendidikan seksual terhadap kejadian kekerasan seksual di SDN 04 Balai Rupi, Simalanggang, Payakumbuh. Yang keempat ada sasaran. Sasaran dalam penelitian ini adalah siswa dasar yang mengalami kejadian kekerasan seksual. Yang kelima ada pertimbangan etikal. Untuk pertimbangan etikal, penulis tidak mencantumkan. Yang keenam ada definisi operasional. Dalam penelitian ini tidak dituliskan uraian terkait definisi operasional. Selanjutnya ada metode. Yang A, desain penelitian. Untuk desain penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan pendekatan pre-test, post-test, one group design. Yang B ada populasi dan sampel. Untuk jumlah populasi dari penelitian ini adalah 178 siswa dasar. Dan untuk besaran sampel yaitu ada 64 orang di SD Negeri 04 Balai Rupi, Simalanggang, Payakumbuh tahun 2018. Dan teknik pengambilan sampel dengan cluster sampling. Yang C ada cara pemilihan, teknik pengambilan dan penentuan besar sampel. Siswa dasar yang mengalami kekerasan seksual sedang diseleksi sebagai sampel berdasarkan masalah kekerasan. Teknik pengambilan sampel dengan cluster sampling. Untuk cara mencari besaran sampel tidak dituliskan. Selanjutnya ada data analisa. Yang A ada analisis statistik yang digunakan menggunakan editing, coding, tabulating, dan uji statistiknya menggunakan uji Wilcoxon. Yang B dari hasil penelitian yang di samping berhasil. Selanjutnya ada pembahasan temuan hasil penelitian. Untuk kelebihannya, penelitian sudah jelas membahas masing-masing variabel terikat yang diteliti. Untuk kekurangannya, pembahasan sudah jelas dan tidak ada kekurangan. Untuk kesimpulan dan saran, untuk kelebihannya dalam penelitian ini diungkapkan sudah suatu kesimpulan berdasarkan hasil data statistik, sehingga kesimpulannya sudah merangkap antara variabel bebas dan terikat. Untuk kekurangannya, pembahasan sudah jelas dan tidak ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.